Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Leli Pratiwi, Dinda Febrian, dan Muhammad Rizky. Kami dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Samudra. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu untuk menambah wawasan kita semua serta untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Zoologi Vertebrata yang dosen mata kuliahnya Ibu Ayu Wahyuni SPD MPD. Perkenalkan, saya Leli Pratiwi dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang sistem rangka pada apes. Rangka apes terdiri dari rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial terdiri dari caput atau kepala, kolumna vertebralis atau tulang belakang, trunkus atau badan, dan costa atau tulang-tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular terdiri dari ekstremitas atau tulang-tulang anggota gerak. Burung memiliki struktur tulang yang beradaptasi untuk terbang. Yang pertama, burung memiliki paruh yang ringan. Kedua, burung memiliki sternum atau tulang dada yang pipih dan luas yang berguna untuk tempat pelekatan otot terbang. Yang ketiga, tulang-tulang burung berongga dan ringan. Struktur tulang burung menyilang. Yang keempat, sayap tersusun dari tulang yang lebih sedikit. Hal ini berfungsi untuk mengurangi berat ketika burung terbang. Yang kelima, tulang belakang bergabung untuk memberi bentuk rangka yang padat ketika mengepakkan sayap pada saat terbang. Sistem rangka pada burung yang pertama ada tengkorak, rongga mata, rahang, tulang leher, tulang rusuk, tulang dada, tulang kering, tulang jari kaki, tulang telapak kaki, tulang paha, tulang panggul, humerus, radius, ulna, sayap, dan tulang sayap. Otot-otot pada apes yang terlibat dalam mekanisme gerak pada apes antara lain yaitu otot pectoralis atau otot yang berperan dalam proses terbang. Yang pertama, otot pectoralis major atau otot yang terdapat pada bagian dada, berfungsi untuk menarik sayap ke bawah dan ukurannya besar. Yang kedua, otot pectoralis minor atau otot ini juga terdapat di bagian dada, berfungsi untuk menarik sayap ke atas dan berukuran lebih kecil. Kemudian ada otot pada femur. Otot femur berfungsi untuk melakukan gerak berjalan, terdapat di dua bagian yaitu otot femur bagian depan dan otot femur bagian belakang. Sistem peredaran darah pada apes. Burung memiliki jantung dengan perdiri yang sama dengan manusia. Sistem peredaran darah pada burung terdapat dua sistem, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah tertutup yaitu darah yang mengalir melalui pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah ganda yaitu dalam satu kali proses mengalir dalam tubuh, darah di tubuh burung akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah pada burung dimulai dari darah yang kaya akan oksigen pada burung dipompa dari bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian, di sel-sel tubuh, oksigen dibebaskan dan karbon dioksida diikat. Darah yang kaya akan karbon dioksida melalui vena menuju ke serambi kanan dan kemudian masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah yang kaya akan CO2 dipompa agar mengalir ke paru-paru. Kemudian, di paru-paru, CO2 dan O2 diikat. Darah dari paru-paru yang kaya akan O2 kemudian masuk ke jantung lagi melalui serambi kiri. Darah yang dari serambi kiri kemudian masuk ke bilik kiri. Setelah berada di bilik kiri, peredaran darah pada burung kembali berlangsung ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen. Halo, nama saya Dinda Febrian. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai sistem pencernaan pada apes. Sistem saluran pencernaan pada burung atau unggas dimulai dari paruh dan berakhir di kloaka. Organ yang terkait dengan sistem pencernaan meliputi paruh, eksofagus, tembolok, proventriculus atau lambung kelenjar,
empedal atau lambung pengunyah, usus halus, usus buntu, usus besar, dan kloaka. Organ pencernaan yang pertama adalah paruh. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan. Dalam rongga mulut terdapat lidah yang kecil, kaku, tebal, dan runcing, serta dilapisi zat kitin. Afas tidak memiliki gigi, sehingga makanan yang masuk tidak dikunyah, tetapi langsung masuk ke kerongkongan atau esofagus. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran organ penghubung yang berfungsi untuk meneruskan makanan dari rongga mulut ke tembolok. Organ berikutnya adalah tembolok. Tembolok adalah pelebaran ujung bawah kerongkongan yang berbentuk seperti kantung. Tembolok berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Setelah dari tembolok, makanan kemudian didorong menuju lambung. Afas memiliki dua bagian lambung, yaitu lambung kelenjar dan lambung empedal atau lambung pengunyah. Lambung kelenjar merupakan tempat pencernaan secara kimiawi, sedangkan lambung empedal adalah tempat pencernaan makanan secara mekanik. Di dalam lambung empedal sering terdapat kerikil yang ditelan afas untuk membantu menghancurkan biji-bijian yang ditelan. Organ pencernaan berikutnya adalah usus halus. Usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan makanan secara kimiawi dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar merupakan tempat untuk merubah sisa-sisa makanan yang tidak diserap menjadi feses atau kotoran. Yang terakhir adalah kloaka. Kotoran atau feses pada usus besar akhirnya akan dikeluarkan melalui saluran pembuangan yang disebut dengan kloaka. Mekanisme pencernaan pada afas. Makanan masuk melalui paruh, kemudian diteruskan melalui esofagus atau kerongkongan ke tembolok. Tembolok dapat menyimpan makanan sampai 12 jam. Dari tembolok, makanan kemudian diteruskan ke proventriculus atau lambung kelenjar untuk dicerna secara kimiawi menggunakan enzim-enzim pencernaan lalu ke empedal. Di empedal, makanan dicerna secara mekanis dengan bantuan otot dan kerikil atau pasir yang ditelan bersamaan dengan makanan untuk membantu proses pencernaan hingga menjadi halus. Oleh sebab itu, afas tidak memerlukan gigi untuk mencerna makanan. Kemudian, pada usus halus terjadi penyerapan nutrisi dan pada usus buntu, bakteri membantu pembusukan sisa makanan. Di dalam usus besar, terjadi penyerapan air pada sisa makanan yang tidak dicerna. Akhirnya, feses atau kotoran yang bercampur dengan urin dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pernapasan afas. Pada sistem pernapasan ini, ada organ-organ yang membantu pernapasan. Di antaranya, yang pertama, ada trakea, yang kedua, ada kantong udara di leher atau servikal, yang ketiga, kantong udara di antar tulang selangkah, yang keempat, kantong udara di dada depan, yang kelima, kantong udara di dada belakang, yang keenam, kantong udara di perut, dan yang ketujuh ada paru-paru. Organ pernapasan utama burung sama dengan manusia, yaitu paru-paru.
Paru-paru burung berjumlah sepasang dan letaknya di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru burung diselimuti oleh selaput pleura dan berhubungan dengan kantong-kantong udara. Paru-paru burung berhubungan dengan kantong udara, meskipun kantong udara ini membantu pernapasan burung saat terbang. Tetapi, di dalam kantong udara tidak terjadi proses difusi. Kantong udara berjumlah 9, yaitu 2 kantong udara terletak di leher, 1 di antar tulang selangkah, 2 di rongga dada bagian depan, 2 di rongga dada bagian belakang, dan 2 lagi di perut. Di mana kantong udara ini memiliki fungsi yang pertama, membantu pernapasan saat terbang karena menyimpan banyak cadangan oksigen. Yang kedua, memperkeras suara dengan memperbesar ruang siring. Yang ketiga, mempertahankan suhu badan dengan mencegah hilangnya panas dan secara berlebihan. Yang keempat, mengatur massa jenis tubuh dengan memperbesar atau memperkecil kantong udara. Nah, pada burung ada 2 mekanisme pernapasan. Yang pertama, mekanisme pernapasan burung saat hinggap atau beristirahat, dan yang kedua, mekanisme pernapasan burung saat terbang. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mekanisme pernapasan burung saat hinggap atau beristirahat, di mana fase pertama adalah fase inspirasi atau penarikan nafas. Pada fase ini, terjadi ketika tulang rusuk bergerak ke bawah. Akibatnya, rongga dada membesar dan paru-paru akan mengembang. Paru-paru yang mengembang menyebabkan udara dapat masuk. Kemudian, udara yang kaya oksigen sebagian diserap oleh paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Sementara itu, sebagian lagi dialirkan menuju kantong udara bagian belakang. Nah, udara yang sudah ada di kantong udara bagian belakang mengalir lagi ke paru-paru dan menuju kantong udara bagian depan. Di sana, udara sudah tidak banyak mengandung oksigen. Nah, fase yang kedua yaitu fase ekspirasi atau pengeluaran nafas. Pada fase ekspirasi terjadi ketika tulang rusuk kembali ke posisi semula. Rongga dada mengecil dan paru-paru mengepis. Akibatnya, udara dari kantung udara masuk ke paru-paru. Di sana juga berlangsung proses pertukaran gas atau O2 dengan CO2 secara difusi. Udara yang mengandung CO2 akan dikeluarkan melalui paru-paru menuju trakea dan berakhir melewati hidung. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pernafasan burung saat terbang, di mana fase pertama yaitu fase inspirasi atau penarikan nafas. Ketika sayap diangkat ke atas, maka terjadilah fase inspirasi. Kantong udara bagian ketiak mengembang, sedangkan kantong udara di antar tulang korakoid terjepit. Udara luar kemudian masuk ke kantong udara di ketiak dan mengalir masuk ke kantong udara di perut atau abdominal. Nah, sebagian kecil udara akan dialirkan ke paru-paru dan kantung udara yang lain. Selanjutnya, kantong-kantong udara tersebut kemudian mengempis dan udara akan masuk ke paru-paru untuk proses difusi. Nah, fase yang kedua yaitu fase ekspirasi atau pengeluaran nafas, di mana ketika sayap diturunkan, dimulailah fase ekspirasi. Kantong udara bagian ketiak terjepit, sedangkan kantong udara di antar tulang korakoid mengembang. Oleh karena itu, kantong udara di ketiak terjepit, maka udara yang sebelumnya ada di sana mengalir ke paru-paru. Nah, di sana terjadi proses pertukaran gas. Udara dari paru-paru kemudian mengisi kantong udara bagian dada, sehingga kantong udara di dada mengembang. Selanjutnya, udara kotor dialirkan keluar melalui bronkus, trakea, lalu ke hidung. Pembahasan selanjutnya sistem saraf apes.
Sistem saraf pada apes terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, di mana sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi itu merupakan serabut-serabut sel yang terdapat pada otak dan sela-sela ruas tulang belakang. Nah, pada otak apes terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada otak besar, yang kedua otak tengah, dan yang ketiga otak kecil. Di mana pada otak besar terbagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Permukaannya tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung banyak sel saraf seperti pada otak manusia. Yang kedua, pada otak tengah berfungsi sebagai pusat penglihatan apes, dan yang terakhir pada otak kecil di permukaannya terdapat lipatan-lipatan yang dapat menampung sel saraf lebih banyak lagi. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya Muhammad Eki Syaputra akan melanjutkan presentasi yang mana materi yang akan saya bahas yaitu mengenai sistem ekskresi dan sistem reproduksi pada apes. Yang pertama saya akan membahas mengenai sistem ekskresi. Sistem ekskresi seperti yang kita ketahui adalah proses hasil sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Adapun organ-organ yang berkaitan menggunakan sistem ekskresi yaitu ginjal, paru-paru, kulit, pundi udara, dan kloaka. Adapun ginjal pada apes mirip seperti dengan kacang dengan tipe metanephros dengan fungsinya yaitu untuk menyaring darah dan nantinya akan diekskresikan dalam bentuk. Yang kedua yaitu paru-paru pada apes, yang mana fungsinya yaitu untuk mengeluarkan gas berupa karbon dioksida. Yang ketiga yaitu kulit. Kelenjar minyak yang terdapat pada kulit memiliki fungsi untuk menghasilkan minyak dan menyalurkan ke seluruh bagian tubuh burung agar bulunya tidak cepat basah, dan juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dalam bentuk kembang. Yang keempat yaitu pundi-pundi udara. Apes memiliki 4 pasang pundi udara atau biasa disebut dengan kantung udara. Erat kaitannya dengan paru-paru. Fungsinya yaitu untuk membantu pernafasan burung lebih efisien dan meringankan tubuhnya saat terbang, serta menampung oksigen. Yang kelima yaitu kloaka. Kloaka adalah ujung dari 3 saluran pada burung, yaitu saluran urin, saluran kotoran, dan saluran reproduksi. Urin pada apes keluar bersamaan dengan fasesnya berwarna putih yang mengandung asam urat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada apes. Yang mana ovarium terletak pada daerah ginjal, kaya akan kuning telur atau yolk. Yolk ini dibungkus dengan lapisan folikuler yang kaya akan kapiler darah, berguna untuk menyuplai komponen yolk melalui